Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada ikan. Berikut ini sistem reproduksi pada ikan. Simak ya. Semua ikan pasti bereproduksi. Reproduksi sendiri memiliki arti, yaitu kemampuan individu untuk menghasilkan keturunan sebagai upaya untuk melestarikan jenisnya atau kelompoknya. Untuk dapat melakukan reproduksi, maka harus ada gamet jantan dan betina. Penyatuan gamet jantan dan betina akan membentuk suatu zigot yang selanjutnya berkembang menjadi generasi baru. Berikut adalah cara-cara ikan bereproduksi. Yang pertama ada ovipar atau bertelur. Golongan ikan ovipar adalah ikan yang mengeluarkan telur pada saat pemijahan. Yang kedua ada vivipar atau beranak. Golongan ikan vivipar adalah ikan yang perkembangan embrionya berada dalam tubuh induknya dan perkembangan embrionya dipengaruhi oleh tali plasenta. Contohnya beberapa ikan elasmobranchi. Yang ketiga ada ovovivipar, bertelur dan beranak. Golongan ikan ovovivipar adalah golongan ikan yang perkembangan embrionya berada dalam tubuh, namun perkembangan embrionya tidak dipengaruhi oleh tali plasenta, namun oleh kuning telur. Sistem reproduksi ikan air tawar. Untuk ikan berkelamin jantan, organnya adalah testes yang berbentuk memanjang yang menempel pada rongga tubuh bagian depan gelung berenang karena jaringan pengikat yang disebut mesenterium. Ikan jantan memiliki sepasang testes, umumnya sama panjang, namun ada pula yang satu lebih pendek dari yang lainnya. Untuk ikan kelamin betina, organnya adalah ovarium yang berbentuk memanjang agak bulat, terletak langsung menempel pada dinding rongga tubuh orsal atau menggantung pada rongga tubuh. Pematangan telur ikan dewasa. Perubahan ini diawali dengan beberapa tahapan seperti perubahan struktur, posisi sitoplasma, dan mencakup kematangan fungsi serta fisiologis. Terbentuknya lapisan pembungkus telur yang paling luar atau yang disebut dengan chorion bersamaan dengan proses pematangan sitoplasma. Antara chorion dan kuning telur terbentuk ruang perivitelin yang berisi plasma. Ruang ini berfungsi agar sel telur atau embrio dapat dengan bebas berputar keliling dan selalu bermandi plasma yang berbentuk cairan. Pada chorion terdapat lubang sempit yang disebut mikropila dan merupakan pintu masuk spermatozoa ke dalam telur. Mikropila ini akan membuka secara optimal pada saat telur diovulasikan. Keadaan demikian merupakan waktu yang paling tepat untuk proses pembuahan. Spermatogenesis pada ikan dewasa. Proses spermatogenesis diawali dengan membelahnya spermatogonis secara mitosis berkali-kali sampai menjadi spermatosit 1, spermatosit 2, dan berlanjut menjadi spermatid. Spermatid akan mengalami perubahan bentuk atau disebut dengan spermiogenesis menjadi gamet yang sanggup bergerak aktif yang disebut spermatozoa. Spermatozoa ikan jantan memiliki ekor flagellata yang panjang, maka dari itu spermatozoa ikan jantan tergolong ke dalam tipe flagellata. Spermatozoa ikan jantan dewasa yang sudah matang terdiri atas kepala, leher, ekor yang berfungsi sebagai organ renang, dan inti sperma terdapat pada bagian kepala. Perkembangan kematangan testes tingkat dengan perkembangan ovarium yang mengalami 9 tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, fase pertumbuhan 1. Testes sangat kecil, transparan sampai kelabu. Yang kedua, fase pertumbuhan 2. Testes jernih dan berwarna abu-abu sampai kemerah-merahan. Fase perkembangan 1. Testes berbentuk bulat telur, berwarna kemerahan karena pembuluh darah kapiler, dan testes mengisi hampir setengah bagian hingga badan ventral. Fase perkembangan 2. Testes berwarna kemerah-merahan sampai putih. Tidak dikeluarkan tetesan sperma jika perutnya diurut dan mengisi 60% rongga tubuh bagian bawah. Fase dewasa. Testes berwarna putih dan akan keluar tetesan sperma jika perutnya diurut. Fase mijah. Sperma akan keluar menetes sedikit jika perutnya tertekan pelan-pelan. Fase mijah salin. Testes sudah kosong sama sekali. Fase salin. Testes kosong berwarna kemerahan. Fase pulih salin.
Testes jernih berwarna abu-abu sampai merah. Reproduksi ikan air payau. Air payau adalah campuran antara air tawar dengan air laut dengan salinitas antara 0,5 sampai 17 ppt atau part per thousand, sehingga air payau tidak bisa digunakan sebagai bahan baku minum, mencuci, ataupun memasak. Salah satu contoh ikan yang hidup di air payau adalah ikan belanak, dalam bahasa latinnya yaitu Mugil dusumieri. Reproduksi pada ikan terdiri dari komponen kelenjar kelamin atau gonad. Perkembangan gonad diatur oleh sistem endokrin dan dibagi menjadi dua fase, yaitu fase pertumbuhan gonad dan fase pematangan gonad. Ikan belanak adalah ikan heteroseksual, sehingga membutuhkan dua individu, yaitu jantan dan betina, untuk melangsungkan reproduksi. Berdasarkan organ tempat embrio berkembangnya, ikan belanak termasuk ke dalam ikan ovipar, atau ikan yang bertelur. Ovarium ikan belanak termasuk ke dalam tipe kriptovarian, yang berarti ovariumnya bersatu dengan saluran telur, sehingga telur yang diovulasikan tidak akan melalui rongga tubuh, melainkan akan langsung ke saluran telur. Ikan belanak tidak mempunyai organ atau bagian tubuh yang memperlihatkan sifat seksual sekunder, sehingga secara morfologi kelaminnya tidak dapat ditentukan secara eksternal, termasuk lubang genitalnya. Untuk mengetahui perbedaan antara jantan dan betina, dapat dilakukan dengan cara stripping, yaitu dengan cara memijat perut ikan belanak sampai anus. Dan apabila keluar cairan berwarna putih seperti santan, maka ikan tersebut berjenis kelamin jantan, karena yang berwarna putih tersebut adalah sperma. Ikan betina yang matang gonadnya mempunyai perut yang besar. Apabila ikan tersebut mendapatkan tekanan halus pada bagian perutnya sampai anus, maka pada lubang genitalnya akan keluar tonjolan telur yang berwarna kuning. Ikan belanak melakukan pemijahan pada musim penghujan, yaitu ketika tingkat kematangan gonadnya tertinggi. Pemijahan dilakukan pada teluk dan muara. Sedangkan untuk melakukan pembesaran, ikan belanak melakukan pembesaran di daerah sungai. Sistem reproduksi ikan air laut. Ikan air laut atau ikan laut adalah spesies ikan yang hidup di dalam air laut. Ikan air laut mempunyai cairan tubuh berkadar garam lebih rendah dibandingkan kadar garam di lingkungannya, sehingga ikan air laut dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Contohnya ikan tuna sirip kuning. Pada umumnya masa pemijahan ikan tuna sirip kuning terjadi sepanjang tahun. TKG adalah tahap-tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah. Sebelum pemijahan, sebagian hasil metabolisme bertuju untuk perkembangan gonad. Menurut Lagler et al. Tahun 1977 dalam Miaswir tahun 2012 menyatakan faktor yang mempengaruhi ikan pertama kali matang gonad yaitu spesies, umur ikan, ukuran, dan kemampuan beradaptasinya. Setiap gonad ditentukan tingkatannya berdasarkan kriteria yang dilakukan Andamari et al. Tahun 1988 dan Effendi tahun 1991 dalam Andamari et al. Tahun 2012 dengan kriteria sebagai berikut. Tingkat 1 belum berkembang, tingkat 2 berkembang, tingkat 3 permulaan matang, tingkat 4 hampir matang, tingkat 5 matang, dan tingkat 6 salin. Kemudian reproduksi krustase. Pada umumnya, krustase bersifat gonokoristik, tetapi ada juga yang bersifat hermafrodit. Krustase memiliki sepasang gonad yang terletak di dorsolateral tubuh dan berbentuk tubuler. Ovidak dan saluran berjumlah sepasang, bermuara di sepasang apendages atau pada sternit. Segmen tempat gonopor berada berbeda antar takson. Pada beberapa krustase, betinanya memiliki reseptakulum yang pada umumnya merupakan invaginasi ektoderm pada segmen genital, tetapi ada juga reseptakulum yang terletak di pangkal ovidak. Udang betina memiliki organ eksternal yang disebut telikum. Telikum berfungsi sebagai tempat untuk menampung sperma yang akan dilepaskan pada saat pemijahan. Telikum berada antara pangkal kaki jalan keempat dan kelima. Udang betina juga memiliki organ internal yang disebut ovari. Ovari berbentuk tubular, simetrik bilateral, terletak di bagian ventral hingga rongga dada dan berkembang ke arah posterior hingga hepatopankreas. Sistem reproduksi udang betina terdiri dari sepasang ovarium,
oviduct, lubang genital, dan telikum. Selama kehidupan reproduktif dari udang betina ini, oogonia direproduksi secara mitosis dari epitelium germinal. Baiklah, itu tadi sistem reproduksi pada ikan. Sekian dulu video dari saya ya. Semoga bermanfaat.